cuman di ganjil misteri yang saya bongkar. Karena saya dari tadi ngelihat di bagian kepala kakak nih, itu kayak mengikat sekali. Orangnya terlalu baik sama orang, sering dimanfaatkan. Oh iya bener. Akhirnya ya aku nyerah gitu, keluarga aku, rumah tangga aku, dan akhirnya aku ya aku pisah. Ki Demang tahu nggak lihat ini? Iya, saya tahu. Itulah yang Penairis Dandi. Saya bilang apa? Penairis nadi. Saya Kok bilang, Ki Demang tahu? Tahu. Ketika sudah diketahui oleh saya, artinya hati-hati. Kak, berdoa Ya. sesuai dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Halo Sobat Ganjil Misteri, bersama saya Ki Demang. Kali ini saya kedatangan salah satu pesinetron bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini, bersama Kak Yani Ermela. Ya. Halo Kak. Halo. Selamat malam. Ya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat lah ya, Alhamdulillah. Dan ternyata beliau ini asli dari Bandar Lampung. Cerita mistisnya ada kali ya Kak? Wah, lumayan banyak. Ada kejadian apa di masa-masa dulu sampai sekarang yang masuk dunia entertain dari tahun berapa sih Kak? Awal masuk entertain itu dari nggak sengaja ceritanya ya. Oh, nggak gitu sengaja. Ya. Jadi kita diajak holiday ke Jakarta, lalu terus ada audisi Teras Hasil dulu ya. Ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Nggak apa-apa. Jadi dulu itu, jadi waktu itu ya di Jakarta lagi ada audisi di mall di Jakarta, salah satu Jakarta ini Mall Jakarta. Terus aku masuk di situ, iklan di situ, dan itu kebetulan seliweran terus tuh. Karena kita seliweran terus tuh, nggak sengaja dilihat teman-teman, loh kok setiap hari nih, jadi kayak iklan gitu. Dari situ, wah asik juga nih di entertain gitu kan. Nah dari situ kita 2023 tuh kita coba untuk syuting tuh pertama kali tuh. Pertama syuting tuh kita justru bintang tamunya Sri Mulat tuh loh. Oh iya. Masih tayang live di Indosiar dulu nggak salah, kita sangat banyak dikenal lah ya Sri Mulat itu lah ya Kak. Ya, terus kita coba juga 2023 tuh kayaknya salah satu produksi Indigo juga kalau nggak salah dulu. Dulu diangkat cerita yang lucu-lucu di Pos Kota ya, dulu masih zaman Pos Kota yang Nah Ini Dia. Itu diangkat jadi cerita tayang di salah satu stasiun TV ya waktu itu ya. Di CTV kalau nggak salah ya. Aktifnya lagi tuh dari 2023 off lagi karena aku kan masih sekolah, ya masih kuliah ya. Terus luar biasa. 2026 kita udah mulai aktif, sinetron sudah mulai kontrak ya, beberapa judul sinetron, terus lanjut sampai 2029 off karena berkeluarga. Aktif-aktifnya lagi tuh baliknya lagi 2016. Sampai sekarang aktif lagi lah ya. Jadi lettingan aku tuh sebenarnya kayak dulu itu ya udah banyak yang dulu tuh awal-awalnya tuh syuting tuh Mas Tukul Arwana dulu ya. Mas Tukul ya. Pasti di La TV waktu itu ya jadi hostnya dulu tuh komedi tengah malam La TV dulu. Ya itu belum sama-sama belum ada nama dulu ya, masih baru-baru ya. Luar biasa sekali teman-teman Ganjil Misteri sampai sekarang ya alhamdulillah masih aktif ya. Kak, saya mau nanya nih, kalau saya lihat dalam segi postur aura nih, yang saya lihat ini seperti banyak kejanggalan ya. Saya akan gali sebuah informasi tentang mistis nih Kak ya. Iya, benar. Kebetulan kita ada di channel Ganjil, Keganjilan Misteri ini. Benar. Nah, saya mau ngangkat dan saya pengen menggali sejauh mana problem misteri kayak ini. Pernah merasakan? Saat ini lagi ngerasain Saat ya. Iya. Oke. Apa yang dirasakan? Nah, saya tuh kebetulan tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis ya. Gitu. Misalnya yang gimana, tapi sering ngerasain dan sering kejadian gitu kan.
keluarga aku gitu kan, rumah tangga aku banyak gangguan apa mungkin sampai akhirnya ini aku bilangnya sama pemirsa, akhirnya ya aku nyerah gitu. Sering gangguan di keluarga aku, rumah tangga aku, dan akhirnya aku ya aku pisah gitu. Oke, tahan dulu. Sebelum saya masuk ke kakak, sebelum cerita ke arah sana, boleh saya menyimpan nama kakak dulu? Boleh. Oke, saya simpan dulu ya. Ini untuk koneksi yang cerita dari kakak. Demikian ya. Oke, nama kakak Yeni. Yeni, double N. N ya? Ya, I. Ermela. R. M. E. Double L A. Namanya unik. Oke, panggilannya? Yeni. Ya. Oke. Nah, kakak pengen tahu kenapa saya nyimpen ini? Ya. Karena saya dari tadi ngelihat di bagian kepala kakak nih, itu kayak mengikat sekali. Sering Sudah ngerasa. lama ini. Iya, sering. Aku tuh ngerasa sering sakit kepala, berat banget gitu, kayak apa ya? Kayak sakit kepala, tapi apa ya, aku pikir itu kayak apa ya, vertigo atau apa. Aku paksain minum obat, tapi kata teman-teman jangan sering-sering minum obat itu, nanti bisa pecah pembuluh darah gitu kan, gitu. Sebelum Kelihatan ya. Iya, dan ini bukan ke situ aja. Problemmu juga dari dulu itu keluarga. Iya. Itu memang ada gangguan di situ ya, Ki. Dari ada itu gangguan dari mana gitu, Ki? Atau misalnya dari pihak suami saya atau dari saya saya? tidak bisa menyebutkan itu dari suami, ini dari si A, dari si B, tetapi ini adalah sebuah perjalanan dari super nekat. Iya, dirimu kan nekat orangnya. Iya. Maksudnya gimana tuh? Nekatan orangnya, berani untuk mengambil langkah. Sehingga benar. problem ini selalu terjadi di bagian kain. Dampak akhirnya menimbulkan sesuatu yang bersifat sakit kepala dan di bagian perut. Yang terutama itu kepala ya, sering sakit itu. Saya pikir mau check up gitu kan, tapi saya pikir belum diperlukan gitu kalau nggak apa ya, ada keluhan yang ini banget gitu. Apa tuh, Ki? Baca. Ini saya baca. Iya. Orangnya terlalu baik sama orang, sering dimanfaatkan. Oh iya, bener Ki, bener. Saya sering banget dimanfaatin orang. Saya sering banget. Saya terlalu baik ya, benar. Sering dimanfaatkan. Sehingga menimbulkan kontraksi di sini adalah baca. Perihal hati tidak mudah jatuh cinta, bener Ki, bener. Tapi saya bener saya ketika nggak sudah mudah jatuh cinta, Iya, ketika sudah jatuh cinta saya tuh bener blow on. Belum banget. Ki Bang tahu nggak lihat ini? Iya, saya tahu. Itulah yang Penairis Dandi. saya bilang apa? Penairis Nadi. Saya Kok bilang, Ki Bang tahu? Tahu. Oh, iya. Oh lupa kalau saya bicara dengan supernatural. Iya. Cuman di ganjil misteri yang saya bongkar. Oh iya. Ya. Apakah saya menggunakan media? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Belum. Tapi saya Demi tahu Allah, apa belum. yang terjadi dalam kehidupan kakak. Bahkan Ini tahun demi 2000. Allah ya pemirsa. Ini saya tidak pernah nunjukin ini. Ki Bang tahu ya. Ya, ini Iya, banyak. bilang bodoh. Iya. Saya pernah iris urat nadi saya. Ini hal yang bodoh yang pernah saya lakuin ya dulu. Tidak mudah jatuh cinta. Ketika sudah cinta blow on. Iya, blow on, benar. Dan kakak tahu, Iya. dari tadi saya menyimak sesuatu yang tak kasat mata di situ. Ada yang ikut nempel ke saya atau Udah gimana? lama, tahun Oh, udah 2025, tahun 2024 itu kejadian yang sangat memilukan. Oh iya, benar Ki. Mau nangis nih. Saya tahu, Benar Ki, sabar. benar. Saya tahu. Sebenarnya itu banyak banget Ki yang apa ya, beban Ya. di. Saya nggak apa-apa nangis ya Nggak Ki. apa-apa, nggak apa-apa, curahin aja. 2025 Hebat. itu kayak Orang hebat. kayaknya berat banget.
Iya, nggak apa-apa cerita. Saya tuh di luar sana tuh, saya kayak bantu sosial, banyak bantuan, kasih bantuan sosial, banyak Iya. bantu orang tanpa pamrih. Saya ceria di luar sana, tapi di sini saya sebenarnya banyak nyimpan berat, hal-hal berat yang saya Sabar. saya tampung sendiri gitu. Ini kayaknya saya bener-bener kayak apa ya? Rasanya mau ungkapin semua gitu. Benernya sebenarnya berat banget gitu, saya pendam gitu. Ini nggak apa-apa ya Ki ya kalau saya nangis kan? Nggak apa-apa. Dari tadi kakak juga senyum ketawa sendiri tuh nggak, aslinya nggak seperti itu. Iya, bener. Ya itu perjalanan di tahun 2024-2025 itu ya luar biasa. Iya, berat. Sangat down sekali. Seperti itu. Bener-bener cobaan yang bener-bener saya rasain khususnya di di keluarga saya. Ya. Ya sebenarnya ini malu untuk saya ungkapin ya. Keluarga saya benar-benar hancur. Apa yang saya punya benar-benar habis. Saya dibuat benar-benar habis. Apa-apa. Dan untung aja saya nggak sampai gila gitu. Iya. Tapi saya benar-benar udah sampai ke psikiater. Demi Allah, saya berusaha untuk saya tetap waras. Rasanya benar-benar apa yang saya punya, kayak saya syuting siang malam, pulang subuh, ya gitu kan, saya kumpulin semua, tapi semua habis semua gitu kan. Habisnya juga karena seseorang yang saya sayangin gitu kan. Itu saya nggak tahu misteri apa yang disimpan sama mantan saya gitu, atau dia pengaruh buruk dari yang hal-hal yang kita nggak kasat mata, atau memang kita sering diganggu keluarganya dengan akhirnya kami menyerah gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Itu saya melihat dari tadi, saya ngelihat dari jalanmu, kayak dari ketawa ketiwi ngobrol sana sini. Beban yang dipikul itu ditarik dari tahun 2004 dan tahun 2005, sangat down sekali. Iya benar. Untuk saat ini masih bertahan lah. Iya. Bertahan meraba-raba gimana. Saya ngerasain aura kesedihan yang sangat hebat sekali. Hebat ke saya berarti. Seorang Wonder Woman perempuan yang sebenarnya orangnya kalau berbicara feedbacknya seharusnya ada dari orang lain. Ternyata saya pas lihat ini orang gini-gini tapi orang nggak gini-gini. Iya benar. Ketipu, dimanfaatkan batinmu, tenagamu, pikiranmu Kak. Sehingga banyak orang yang mengambil keuntungan di sana. Benar. Nanti saya buat lah ya. Iya. Karena ini ada perjalanan di tahun 2000 COVID ya, sebelum COVID mungkin ada salah satu ini mungkin mudah-mudahan orang lihat lah ya. Ini bukan nggak dikatakan keluarga, tetapi ini adalah orang yang dekat dengan kakak dulunya. Oh gitu. Ya mudah-mudahan orang ini lihat apa yang terjadi, apa yang dia telah buat sama kakak ini, dampaknya seperti ini. Mudah-mudahan orang itu lihat. Terus dia senang dong. Nggak apa-apa. Ketika sudah diketahui oleh saya, artinya hati-hati. Dia tidak akan pernah tidur nyenyak. Ya. Dan saya tahu. Tahun 2018-19 masuk ke corona. Iya. Itulah, ya. Berat-beratnya di situ. Apalagi? Dan sampai saat ini juga berusaha untuk tetap ngancurin saya. Iya. Yang saya ngerasa baru-baru ini ya, saya ngerasa tuh semua ditutup sama dia. Benar-benar ditutup. Dan saya alhamdulillah ya, saya bawa sholat gitu kan. Gitu sih. Biar untuk ngelawannya, tapi ya itu kan kita nggak tahu ya, namanya orang bermaksud jahat, apa aja upayanya kita juga nggak tahu gitu ya. Betul. Mungkin dengan yang lebih dekat dengan Tuhan gitu bisa lebih ngebantu gitu. Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Buat ngebuang semua pengaruh jahat dari orang tersebut gitu. Kalau tentang keluarga mungkin saya sudah menyerah.
biarkan. Untuk saat ini terima, ini pure dari alam. Selebihnya berikhtiar dan bangkit lagi. Tanya-tanya. Harus dong. Apakah akan ada sesuatu yang keajaiban dari Sang Pencipta, dari alam? Amin, Ada. amin, amin, amin. Kakak jangan khawatir. Ah, Ini adalah tahun 2026. Jatuhnya baru Syawal. sama. Masuk hafid, haji. Dan di bulan 7 bulan 8 ada gift yang luar biasa. Amin, 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 Ya. amin. Iya. Oke. Tapi sebelum kita ke arah hari ruatan, kakak, Iya. nih, saya akan ngebongkar lagi. Ah, Ini mudah-mudahan menjadi salah satu langkah awal. Saya tulis lagi ya di sini, karena ini ada kaitannya dengan kampung kakek ini. kampung. Oh, Ya, oh gitu. ya. Segeralah datang mengunjunginya, tempat pengistirahatan terakhirnya. Kakek nenek nggak pernah datang soalnya. Nggak pernah datang kan? Nggak pernah datang. Kamu tahu kan? Hah, Dari tadi ngeliatin aja. iya. Nggak pernah datang. Aku Datang nggak pernah datang. Jauh soalnya. harus, kalau dari rezeki datang ke sini. Ya. Tahu penyebabnya? Iya. Ini loh. Ini ke makamnya atau gimana? Iya, Oh, ke makamnya. doa, kirim doa. Iya. Sudah berapa tahun nggak mengunjunginya? Terakhir waktu dimakamkan, Tahun berapa itu? masih kuliah. Masih muda banget saya. Iya, Udah puluhan tahun lah ya. puluhan tahun. Nah, itulah dia. Nggak pernah ke sana. Setiap orang itu kan punya cita-cita. Setiap orang itu kan punya keinginan yang sampai titiknya menghasilkan. Tetapi kan tadi, ternyata kita melupakan jasa-jasa leluhur. Sehingga perjalanan yang menuju ke arah sana dramatis. Nanti akan saya buka auranya, akan saya buang aura negatifnya dari seseorang yang tidak bertanggung jawab ini, dari orang-orang yang hanya memakan waktumu saja. Ada laki-laki, ada perempuan. Oh, yang jahat ini ya? Ya. Kakak percaya? Dari teman-teman entertain juga atau? No, saya tidak bilang teman entertain. Intinya ada sosok laki-laki dan perempuan inilah. Dan apa yang dirasakan kemarin-kemarin, sesuatu yang tidak dipikir dengan logika itu ada kan? Iya. Ngelihat kan? Merasakan kan? Apa kejadian waktu itu? Yang mana nih? Kejadian yang di luar nalar. Kalau baru-baru ini ya, bulan kemarin, saya ada kejadian yang benar-benar ngerasa itu janggal. Waktu hari sebelum Idul Fitri baru-baru ini, saya tuh pulang dari sholat gitu ya sama anak-anak dari masjid. Terus rumah tuh bersih, keadaannya bersih. Begitu saya pulang itu, kenapa di dalam rumah itu maaf nggak pernah ada kejadian gitu ya, misalnya ada piring kotor atau apa, tidak pernah kejadian seperti itu. Ada lalat banyak di rumah saya, lalat hijau. Bayangin, lalat itu banyak banget, nggak cuman di dapur, di ruang tamu dan di kamar juga Ada. itu banyak. Dan kita tuh, aku kan sama anak aku ya, bocil aku di rumah bertiga, dan itu menjijikan sekali. Dan itu nggak pernah kejadian aku semprot dan sudah bersih semua, besok-besoknya tidak ada seperti itu lagi. Itu apa, Ki? Nah itu tadi kejadian. Apa itu? Kejadian-kejadian di luar nalar intinya gitu kan. Iya, lalat hijaunya tuh yang gede-gede itu loh, Ki, yang nggak pernah ada kayak gitu. Ketika di rumah kita tuh ada sesuatu yang tidak pantas, layak dan hadir di lokasi yang sangat indah dan nyaman, artinya sesuatu hewan itu memberikan sebuah isyarat atau pesan. Haruslah berhati-hati, berbenah diri dan bebersih diri, agar dirimu tidak bau amis. Ketika bau amis itu artinya sesuatu itu ada aura negatif. Lalu ada juga, saya tuh kan suka live ya, live streaming gitu di salah satu aplikasi.
Terus malam-malam itu nggak ada bau apa-apa tuh. Tiba-tiba ada bau bangkai. Bau nyengat banget. Terus nggak lama hilang. Sampai saya tengok, bau apa nih? Ada tahu denger di pentingan kalau misalnya ada bau gitu ada makhluk halus yang gimana gitu kan. Tapi saya kan orangnya bodoh lah gitu kan. Siapa tahu bau apa gitu. Tapi kan di dalam rumah itu kan hal yang nggak mungkin. Kalau nggak ada yang kotor apa sampah bagaimana itu bersih gitu kan. Oke. Ada. Langsung tulis nama Kaya ini di sini, nama panggilan, nama orang tua, dan tulis keinginan Kaya ini. Saya menyiapkan beberapa bahan yang nantinya saya akan dikasih ke Kaya ini. Oke. Saya minta Kang. Ini Erwan ya, ini Rosmala Dewi. Iya. Ke belakang dulu ya. Iya, sini. Ya. Karena ini penting sekali untuk dibersihkan karena saya lihat kasihan sekali Kak. Ini belum minum. Nggak minum kan? Minum. Serius lu? Dikit ya. Terlalu mentah lah. Nggak apa-apa, muntahin aja. Ya? Mau? Oke. Bismillah. Kasih minyak? Enggak. Enggak kan? Bismillah. Kak, berdoa Enggak. sesuai dengan keyakinan. Oke. Bismillah. Ya. Pasrah. Oke, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun kay bunung ngandung sampurasun ke bapak dungayu ke sampurasun kay batu ngandung sampurasun ke bapak dungayu ke sampurasun ke prasang yang dakiang. Asma baca sadi. Pejamkan mata aja kan. Terus jangan dibuka matanya. Boleh minta ini? Buka matanya. Bismillah. Lihat keluar apa dia. Berdoa Kak. Berdoa dalam hati. Bismillah. Kalau mual ngomong ya Kak ya. Bismillah. 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 Pengen dibersihkan dalam hati niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Kakak nanti kalau mau ngomong ya. Iya. Allahumma adab sarfina wa inna bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwal kabsar wa huwal latiful khabir. Wa summa idruha fil jasadi yani irmala. Mugia sehat wa sehat wa rezeki wa selamat. Kak, diminum Kak. Bismillah. Minum. Kalau mau langsung mau. Ada niat? Niat dalam hati. Bersihkan, sehatkan kepala, sehatkan batin, bersihkan segala pengaruh buruk. Iya, bismillah. Kehidupanku di tubuhku ya. Iya. Itu terus bukakanlah aura ya. Bismillah. Bismillah. Selawat Kak. Bayangkan kedua orang tua. Bayangkan kedua wajah orang tua. Pengen sehat lagi. Pengen banyak orang yang benar-benar pure.
datang itu tidak hanya untuk memanfaatkan saja, tetapi mereka itu datang untuk benar-benar menjadi salah satu teman, sahabat, keluarga. Bismillah. Minum. Ditelan. Ya. Oke. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahin aja. Muntahin aja. Bismillah. Tisu. Tisu. Oke. Ada plastik? Plastik ada plastik? Sudah nggak ada. Ada. Oke, coba lagi kan? Keluarin dulu yuk. Aura negatifnya. Minum lagi aja nanti. Ada plastik? Bentar. Gak apa-apa, minum lagi. Keluarin aja kan, mau dikeluarin? Nggak apa-apa. Sampai habis. Gak apa-apa kan, ini mumpung lagi ini juga. Ini enggak. Nolak ya. Iya, ini Bener-bener enggak nolak ngada-ngada. Ini biar view kamu sehat Begitu kan. kena langsung nolak Iya. ya. Kayak sorry kayak kemasukan RS loh. Iya, sok. Bismillah. Padahal nggak dingin loh. Bismillah. Abis ini? Iya, abis ini. Kalau mau muntah keluarin. Bismillah. Oke. Gimana rasanya? Apa tuh? Aduh, mual. Nanti kalau nyampe rumah, kalau mau keluarin lagi aja ya. Hah? Kalau nyampe rumah, nanti keluarin aja. Ya. Kakak lihat tulisannya ada? Tulisannya nggak ada kan? Tulisan. Ada merah-merah ya? Nggak ada kan? Hilang kan? Enggak. Apa itu? Kok nggak ada tulisannya? Iya. Oke. Masih mual? Mudah-mudahan kakak sehabis ini sehat kembali. Amin. Nanti ini bawah oleskan ke Bagian perut. bagian bujang, Nah, oleskan dan kaki, dampal kaki kalau masuk rumah. dampal kaki itu apa? Dampal telapak. Oh, telapak Kaki. Betul. Nanti oleskan ke sini ya. Sehari 1 kali. Sekali aja. Sekali aja. Pulang dari sini ya. Oke. Agar Sekali aura, aja. ya, agar aura negatif yang kita keluarkan di sini nggak ikut lagi ke dalam rumah. Oh gitu, oke. Betul. Ini pas mau sebelum masuk ke rumah atau gimana? Sebelum masuk ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, oke. Iya, ya. Perut sama telapak kaki. Iya. Oke. Gimana rasanya tadi? Mual gitu, mau keluar gitu semua. Normal. Iya, pas waktu minum tuh. Jadi kayak masuk RS gitu, padahal bukan RS. Bukan RS, tapi kayak RS ya, dingin Iya. ya. Nggak apa-apa. Artinya yang Kidemang sampaikan ini sudah menjadikan wasilah saja. Iya. Ini hanya sebagai air, tetapi ada rasa yang mungkin setiap orang berbeda-beda rasanya. Iya. Tapi itu yang rasakan, artinya sesuatu itu bagus, positif, ya. Iya. Dan Kak, ada yang mau disampaikan pesan-pesan terakhirnya untuk keluarga ataupun sama teman-teman di luar sana? Ya, segala hal yang buruk, niat buruk itu pasti ada akibatnya, dan hal yang baik pun ada ininya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk teman-teman berbuat baiklah selama hidup, karena hidup itu cuma sekali. Oke, alhamdulillah podcast malam ini kita sudah selesai mengambil cerita dan kisah dari kakak Yeni. Saya melihat dari pertama cerita, dari pertama datang cerita, saya sebenarnya tidak ingin melakukan seperti ini, tetapi ini sudah sangat down sekali. Maka saya terpaksa untuk mengeluarkan aura negatif ini, bukan menggali sebuah luka yang pernah ada dan terjadi,
tetapi ini sebagai bentuk apresiasi saya ke Kak Yeni. Mudah-mudahan dengan wasilah media ini terbebas dari suatu perkata kasat mata. Ya. Oke, itu aja mungkin, dan terima kasih teman-teman sobat Ganjil Misteri. Kalau ada peribahasa, istilah kata, kalau pengen dicintai dengan tulus, maka mencintailah tanpa syarat. Itu aja. Salam Ganjil Misteri.